Hey, what's up my friend, welcome back again with Parabolopers Gangs. Jadi konten sekarang itu kita lihat ya hasil grooming selama 1 minggu ya pakai botol ini. Hasilnya seperti apa, kita review langsung aja. Oke, sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gue dulu. Oke, check it out. Oke, kita persiapan dulu soliternya. Jadi kita mau cek ikan cupang yang udah di grooming ya selama 1 minggu. Maksudnya di grooming apa sih, dibotolin gitu ya. Bentar ya, gua siapin dulu. Kita satu-satu ya, kita review satu-satu ikannya. Langsung masukin ke sini. Nah, kita kasih lampu. Oke, jadi kita bisa lihat ikan cupang yang di grooming selama 1 minggu. Ini tuh jenisnya WS ya. Sebenarnya sih kalau gue bilang sih seloannya Fancy Cooper. Itu ya, soalnya warnanya cuma ininya doang, wet scale nya doang ya, jadinya gini tuh. Ikan udah lumayan apa ya, bingung sih gue jelasin. Udah lumayan enak dilihatnya, sama bukaannya juga belum kelihatan. Kita lihat ngedoknya dulu ya seperti apa, soalnya ini ikan 1 minggu di botol gitu. Size nya udah mulai masuk S++ ya, tadinya S, dari size S udah masuk S++ ya, menuju M lah. Masih lama sih kayaknya ke M. Nah gitu, ini kurang ini ya, kurang ini juga. Aduh, gue udah lama nggak review ikan juga nih, soalnya ikan gue tinggal sisa yang ini doang, yang koleksian gitu ya, review. Ini yang di botol lah, kita mau ngecek di botol. Nih ikannya masih gimana ya, udah lumayan lah, udah lumayan menurut gue sih, udah lumayan. Bukaan ekornya, bukan ini udah sedikit udah melihatkan tanda-tanda mantap gitulah, ajib ya. Oh kayak gitu. Oke, next ikan kedua. Mungkin gua skip dulu ya, bentar. Oke, ikan kedua ya, kita matiin dulu. Kita pindahin dulu. Jadi si ikan tuh jangan disatuin, soalnya kalau udah baku hantam, waduh, ekor sama ininya biasanya suka sobek-sobek ya. Jadi kita satu-satu aja, hitung nambah durasi gitu ya. Ini kita pakai review yang jantannya dulu aja nih. Yang betinanya cuma berapa ekor sih? Nah, ini jantan juga nih. Kita pakai lampu dulu ya. Ini ya, bentar. Oke, bisa dilihat ya ikan cupangnya. Maklum kalau misalkan gua review ikannya itu suka masih malu-malu kucing. Kenapa? Karena si ikan itu apa sih, baru dimasukin gitu ya, baru dikeluarin dari botol gitu. Soalnya gue mau reviewnya di botol itu kadang-kadang suka nggak terlalu jelas gitu kalau di botol. Soalnya kan gue pakai ini apa sih namanya,
ketapang pekat, nggak terlalu kelihatan gitu ya, gue juga nggak bisa review gitu. Nah, kita lihat dulu dari ngedoknya ikan cupang ini seperti apa gitu. Soalnya kan masih malu-malu kucing gitulah kalau bahasa kerennya. Kalau udah masuk botol itu ikan-ikan tuh udah enak-enak gitu tuh. Lihat kalian bukaannya udah mulai lihat, udah mulai adaptasi dia. Ekornya lebar banget ya, tuh ekornya lebar banget, asik lah. Ini ikan lumayan enak nih dilihatnya, WS nya ini tuh ikan-ikan yang menurut gue itu pasti jadi banding hitam, soalnya udah terlihat dari warnanya ada titik-titik hitam gini, banding hitam gitu ya. Biasanya ini umurnya itu yang gua review di botol itu umur sekitar 3 bulanan lah. Ini 3 bulanan nih, udah size S++. Mentalnya belum terlalu terlihat ya, kalau umuran 1 minggu di botol biasanya sih seperti itu. Biasa kalau di 1 botol itu umur-umuran 3 minggu lah, 2 minggu 3 minggu sih udah kelihatannya enak gitu. Nah, ini kita lihat seksama ya ekornya. Kalau gua sih ngelihat dari bukaan dulu biasanya kalau gua mau nge-grooming gitu. Soalnya gua itu sisa yang udah ini tuh ikan-ikan kayak gini doang gitu ya. Ntar soalnya saatnya gua sortir lagi gitu ya, ikan-ikan ajibnya. Soalnya udah sold out semua ikan-ikan ajibnya. Ada sih yang di toples, di toples, cuma gua malas aja gitu. Gua pengen yang review yang ini deh, yang ikan-ikan yang dimasukin botol kayak gimana hasilnya. Bisa kalian lihat foamnya, bukaan ekornya, sama bukaan dorsal anal, sama ini dorsal sama analnya. Baru 1 minggu lah, belum apa-apa, cuma kan lebih enak aja kelihatannya gitu ya. Kalau misalkan ini untuk mempersingkat waktu, kita next ke yang ketiga. Ini ada berapa ya, ada 3, 4, 5, ada 9 ikan. Jadi kita mau untuk mempersingkat waktu aja. Sebenarnya kalau nggak dikasih terang dia itu ini apa sih, nggak suka. Ikan-ikan kayak gini tuh baru 1 minggu tuh biasanya wajar lah, masih takut gitu lah ya di grooming. Next ikan ketiga. Oke, ikan ketiga ini sebenarnya ikan basegel ya, jantan basegel. Nah, masih ada yang nanya juga ke gua, basegel itu apa, bebas gelap. Jadi ini ikan gua fancy Cooper ya. Jadi ini basegelnya fancy Cooper nih. Nah, tuh hitam pekat dia. Kalau ini gua senengnya itu basegelnya itu bener-bener hitam pekat gitu ya, hitam banget. Jadi dia nggak ngeluarin warna merah sama sekali si ininya. Jadi gimana ya, ada keunikan tersendiri sih menurut gua gitu ya. Nih, dari bukaan foamnya kalian bisa lihat ekornya, dorsal sama analnya enak banget, lebar banget maksud gua. Cuman belum begitu ngese ya, menurut gua belum begitu ngese, soalnya baru 1 minggu.
Cuma ini ada potensi juga ikan cupang ini tuh enak gitu dilihatnya. Kalian bisa lihat ini padahal ikan besgelan ya, jadi kayak ikan apa ya, kayak ikan ini apa, ikan adu ya, bagan lah, kayak ikan bagan. Ini fancy cooper nih, besgelan fancy cooper yang enggak ini ya, enggak mutasi gitu ya. Tuh bukaannya nggak kuat bukaannya. Ada yang nyari yang kayak gini. Siapa tahu ada yang nyari kan, bisa nonton videonya. Ada sih, gua udah update juga di Instagram ikan ini. Lebar banget sih ini, menurut gua unik lah menurut gua. Gua sih seneng yang unik-unik gitu. Nah, oke, next ke ikan keempat kita matiin dulu ya, soalnya gua tuh nggak ada lampu ini ya, lampu soliter, jadi gua pakai lighting. Next, kalau gua mau review ntar gua beli lampu soliter, gua belum belinya. Kenapa? Karena belum sempet, males, susah banget ya kan. Jadi harus sabar ya. Nah, ini kan WS juga nih, WS clean, asik. Rata-rata sih kalau misalkan kalian nyetak fancy cooper pasti ada yang kayak gininya. Kita pakai lampu dulu bentar. Oh, lihat men, foamnya, lihat ikan udah mulai terlihat enak ya. Walau nggak keluar warna gitu kan, namanya ikan FCCP tetap enak gitu. Kalau gue sih bilang rejekan lah yang kayak gini tuh, tapi tetap gue piara kok kalau yang enak-enak kayak gini. Kalau sisanya gue lepas di alam. Bukaannya itu loh tuh, udah mulai terlihat ini ya, dia masih apa sih namanya, kalau kata ini masih kaget lah, air baru ini masih kaget. Ini ikan yang keberapa, keempat ya, ikan keempat. Ini jantanannya, belum betinanya, kita terakhir aja ya, jadi jantanan dulu kita review. Ini kita lihat bukannya. Kita lihat, ini kalau misalkan sampai ngecek tuh kayaknya enak banget ini ikan, serius deh. Ikan yang kata orang sih jelek ya, cuma kata gue ini ikan enak gitu lah. Kalau gue setting indukan ke ini kayaknya asik nih ikan. Ntar kita next kita belajar buat nyeting indukan ya, tapi gue juga lagi belajar juga sih, tapi gue mau sharing-sharing indukan yang bagus buat fancy cooper gitu ya. Seperti apa, gue nggak melenceng indukan yang lain ya, soalnya di sini emang gue spesialis di fancy cooper ya. Kalau yang misalkan yang jenis lain itu cuma buat nggak terlalu jenuh aja sih sebenarnya. Biar ada jenis yang lain gitu nih. Ikannya men, mantep lah ini ikan. Udah tinggal kita ini lagi, ntar ini kira-kira 1 bulan naik ke toples ya. Oke, kita next ke ikan yang kelima.
Hai, susah banget nih kan, agresif men. Bagus nih kalau ikan-ikan agresif. Aduh, sebenarnya kalau nyari ikan itu kalian tuh harus ikan-ikan yang agresif kayak gini ya. Kalau buat mau mencari indukan, biasanya sih ikan agresif kayak gini tuh dia tuh pintar jaga anak gitu, jaga berayak biasanya. Next, ikan kelima mana ya? Itu deh. Nah, ini ikan besgelan juga ya, tapi ini besgelannya besgelan sangat mantap gitu. Nih, kita sorot dulu biar dia nggak kaget. Nah, ini besgelan yang menurut gua sama kayak tadi lah, tapi ini lebih asik pong. Masih di pinggir, ikannya masih belum ini, masih adaptasi dulu, belum. Nah, kita cek dulu ntar dari review ya, dia ini dulu lah, adaptasi dulu. Biasanya kaget ikan. Omnya lu lihat deh, ini kan besgelan juga ya, besgelan fancy cooper nih. Ini ikan menurut gua mantep, asik, bukaannya juga. Kalau gua ini ikan yang cocok lah kalau buat settingan indukannya. Sebenarnya kalau gua nggak tahu ya, kata temen gua sih ya, gua udah nyoba juga sih sebenarnya. Basegel FCCP itu kan biasanya dibuangin atau diambil sama peternak. Sebenarnya genetik terkuat itu di basegel loh, katanya sih ya, kata orang sih. Dan gue juga udah nyoba ternak, hasilnya tuh rata-rata yang basegel gini tuh anakannya tuh pada pecah gitu, banyak yang mecah gitu ya. Settingan dari basegel kayak gini tuh banyak yang mecah. Jadi gue ngawinin itu jantanannya basegel, betinaannya itu sedikit basegel ke selo lah ya, kalau bisa dibilang tuh kayak gitu. Tuh liatin formnya, knalpot anal anal racing kalau kata orang-orang. Ini enak banget nih bukaannya, tinggal kita nunggu 4 bulan ke 5 bulan biasanya dia ikan mentalnya udah lumayan gitu. Udah lumayan udah lumayan lebar banget. Oke, next kita mempersingkat waktu ke ikan yang nomor 6. Angkat dulu ya, tadinya gue mau skip cuman takutnya soalnya kan yang mirip-mirip PS itu ada banyak, takutnya ikan yang sama gitu ya di review. Jadi biar kelihatan real aja gitu, gue review ikan. Emang nggak realnya gimana? Kita cek lagi. Jantan atau betina ya? Ini betina, kita akhir-akhir aja ya. Betina nih, harus kita betina usahain. Jantan dulu aja. Cara ngebedain
pas di botol jantan betina gimana sih, gampang. Kalau ini, kalau gua ya gampang banget. Kita gua kasih contoh deh, ini dulu aja kita review nih. WS clean banget nih, mantap nih ikannya. Kita cek, yang bisa lihat ikannya sangat-sangat clean ya. Ini ikan startailnya itu lebar. Gua sortir kenapa? Karena startailnya itu, ikan ini tuh lebar banget tuh startailnya tuh. WS ya disebutnya WS ya itu. Terus clean ya, walau ada sedikit notol hitam dikit lah di badannya, tapi ini ikan contoh ikan yang bakal jadi banding hitam juga ini, soalnya banding hitam gua juga itu kayak gitu tuh. Ini ikan kenapa ya? Oh, bentar, ada yang unik nih di ikan ini. Gua nggak perhatiin sih, cuman si ikan ini tuh nggak ada dasi satu, gengs. Nggak ada dasinya loh ikannya. Kita cek ya, ini ada dasinya nggak sih di sini ya? Kita tuh, bentar, satu, iya bener, dia nggak ada dasinya, gengs. Satu sebelah dasinya tuh cuma satu, gengs. Yaps, betul banget, ini ikan unik ya, dia nggak ada dasinya, gengs. Dasinya cuma satu tuh, dasinya yang belah kiri doang, belah kanan nggak ada dasi, polos. Gue baru nemu nih ikan nggak ada dasi tuh deh, lihat deh. Ini nih kan nggak ada dasinya nih, unik. Gue belum kalau gue, soalnya gue kan kalau sortir tuh biasanya malam-malam ya, gue nggak ngecek. Tapi ini unik loh, nggak ada dasinya. Ikan nggak ada dasinya sebelah, pantesan kata gue ini ikan lumayan agresif juga gitu. Oke, kita next. Selanjutnya ikan cupangnya. Nah, next, biar kita kan udah review nih, jadi gue ketahuan nih si ikan ini tuh kondisinya seperti apa. Berarti yang ini nggak ada dasinya nih sebelah. Kalau ini sih, ini ikan kayak gini nggak masuk, sebenarnya sih nggak masuk kriteria. Tapi kalau kalian cari ikan yang kayak gini, boleh. Ikan-ikan unik nih. Sekarang kita masuk ke betinaan ya. Kita masuk ke betinanya nih. Belum deh. Bentar, ini betina apa jantan? Kita cek, soalnya nggak ada tandanya. Oh, ini jantan, gengs. Masih ini ya, masih kaget. Oh, ini jantan nih. Kita cek juga nih review. Oh ya, ini jantan. Ini fancy tapi bener-bener clean badannya. Itu bener, maksudnya clean tuh bener-bener selo ya, bukan clean WS, bener-bener selo. Sebenarnya gue mau review yang kayak HMPK, cuman belum, yang itu lagi gue kawinin sih. Gua ini itu sortiran terakhir dari yang generasi pertama, itu kayak HMPK, itu satu ekor, ekornya lebar banget. Jadi itu jantan nih, jantan. Soalnya ini masih kecil. masih kecil, clean banget ya, nggak ada
titik-titik WS ini jatuhnya kayak ikan ini, ikan apa yang koi ya. Ini jantan apa betina sih, tapi kayak ada kantong telur gitu tuh. Ini betina ini, tapi kok lebar banget ya betina. Jantan apa betina sih ini, belum kelihatan banget ini. Tapi ngedoknya udah asik banget ini, serius ikan. Gila men, ekornya men lebar. Sadis ini ikan mantap nih ikan nih. Settingan aja nih ya, kalian bisa cek ya kayak gitu. Mungkin gue mau next lagi ikan yang ke-8, yang jelas betina, 2 ekor betina kita review ya. Ini jantan. Oke, betinanya kita review. Betinanya dulu nih. Aduh, sorry gengs, mau numpah lagi. Betinanya dulu kita review. Betinanya ini, betinanya sebenarnya sih ini ikan-ikan kayak gini tuh, ikan betina ini tuh ikan-ikan yang bakal jadi indukan ya. Kenapa gua bilang jadi indukan? Jadi dari proporsi, kalau gua ini ya, beda breeder atau beda peternak atau yang lain itu ya, itu beda-beda lah. Ini mah menurut gua aja ya, kalau salah mungkin ini, kalau ini ya. Nah, kalau gua betinanya itu yang bakal jadi indukan tuh yang kayak gini nih biasanya ya. Betinanya pertama kita lihat dulu dari form ikannya, ekornya ini tuh harus lengkap lah ibaratkan gitu tuh. Warna nggak terlalu kontras, warna ada sedikit warna, biasanya gua breeding nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kalau betina biasanya dari bentuk startelnya pun harus benar-benar lengkap lah gitu ya, nggak ada yang apa sih disebutnya, nggak ada yang, biasanya kan ada tuh yang kayak tadi tuh, ada yang startelnya nggak full gitu, ada yang full, ada yang nggak full gitu kan. Nah ini nih ikannya full startelnya betinanya nih. Ini biasanya gue jadiin calon indukan tuh, kita bisa lihat ya betinanya nih tuh, telurnya juga udah lumayan lah, umur 2,5 bulan 3 bulanan, umur 3 bulanan. Si ekor ikan udah mulai full telurnya, tinggal jor aja, sekitar 2 bulanan lagi siap di breeding sebenarnya tuh. Enakan ikannya, mantap. Ini betinaannya, betina. Kita next betina yang ke terakhir. Soalnya kalau lama-lama juga kita puyeng men. Kasihan ikannya kalau kebanyakan diangkat junjung gitu ya. Ini mah sekalian gua ngecek aja gitu, yang mana yang siap di gua jadiin indukan gitu gengs. Ini tirnya mana ya, soalnya gelap banget nih. Ini yang bakal next calon indukan ke depanannya. Ntar deh, ini
agak mengundang durasi ya. Aduh sorry. Soalnya ini betinaannya udah mulai mecah sih. Nah, ini betinaan yang bakal next jadi calon indukan nih. Kita sorot dulu. Nih, lihat deh. Warna red headnya itu udah mulai kelihatan, cuma masih sedikit basegel ya, tapi dia udah mulai mutasi. Terus si ikan proporsinya itu ikan kayak apa ya, kok bisa kayak gitu ya? Gue juga bingung nih, ikan kalau kayak gitu kenapa ya. Tuh masih keadaan stress ikannya. Ini cek terus sentuh ikan. Nah, ikannya enak banget ini. Apa dia patah pinggang ya? Enggak sih, patah pinggang ya. Oh, ikannya ekornya itu enak banget dilihatnya. Mulai merahnya udah mulai menjalar, udah ibaratkan kayak udah mulai mutasi ya ikannya. Udah mutasi ke ini dari basegel ya, mulai mutasi ke ini redhead sih. Ini emang indukan semua tuh, yang gua tuh sebenarnya indukannya dari redhead semua, cuma kan ada yang keluar orange head. Biasanya kalau dari redhead itu ada yang keluar orange head, ada yang keluar nggak tahu deh kalau kuning ya itu. Tapi ini kan menurut gua mantep lah ya, calon indukan ini yang bakal buat treatment lebih lanjut ke depannya gitu ya. Mungkin cukup sekian aja gitu ya dari review gua, karena baterai lightingnya udah mulai mau mati gitu ya. Kita akhiri aja lah gitu review ikan cupang. Sekalian gua mau lihat-lihat juga kan keadaan kondisi si ikan cupang yang udah dibotolin itu kayak gimana nih. Ini kalau yang ini tuh baru diangkat dari lubukan itu sekitar belum seminggu sih, baru 3 hari lah, karena gua lihat ada potensi buat bentar ini kan nggak ada. Waduh, wah gagal nih coy, gagal. Kenapa kok gua bilang gagal? Jadi si ikan ini tuh nggak ada ininya, dasinya lagi gengs. Pantes ya kalau nggak ada dasinya tuh pada berenangnya tuh kayak gitu loh. Iya, ini tuh nggak ada dasi, padahal ini ikan tuh profesional banget ya menurut gue ya, cuma ikan nggak ada dasinya. Waduh, ini gue undurin deh, gue cari lagi deh betina yang bakal gue iniin ya. Bahaya nih, waduh, ikan nggak ada dasinya sebelah. Kalau gue sih harus perfect ya, kalau misalkan kawinin ikan dasinya lengkap, bukaannya lengkap, dorsal lengkap, anal lengkap. Itu kalau gue sih biasa seperti itu kalau gue ternak. Nah kalau yang ini itu nggak ada dasinya. Wah ini parah nih, tapi ikannya enak gitu. Paling jadiin koleksi aja lah, koleksi betinaan gue. Kalau untuk di breeding kayaknya enggak deh kalau ikan kayak gini, kayak gitu ya. Kalian juga harus ngecek seperti inilah fungsinya kalau ngecek ikan cupang gitu. Oh berarti kalau misalkan berenangnya seperti itu yang ngegeliat gitu, itu dia tandanya nggak ada dasi sebelah gitu ya. Tuh dia emang bener-bener nggak ada dasinya geng sebelah, itu dasinya cuma satu. Tuh kalian bisa lihat kan, dasinya cuma satu. Oh gitu ya. Mungkin ada yang tahu penyebabnya hilang dasi satu kenapa? Kalau ada yang tahu bisa di komen ya di channel YouTube saya gitu. Kalian komentar aja, gara-gara ini bang, gue nggak tahu deh. Indukannya sih nggak kayak gini, karena baru ada 2 ekor nih, nggak ada dasi nih. Gitu. Oke.
mungkin cukup sekian ya. Gua dari tadi cukup sekian mulu tapi nggak kelar-kelar. Apaan nih, aduh, bukaannya lebar, ininya udah enak. Wah, gagal deh gara-gara dasi hilang sebelah ini. Waduh, ya udahlah, cukup sekian. Salam Prabu Loper, salam Betapis, nggak merah nggak makan bos. Bam.